Saya pernah dapat petuah dari Bakpia 75 ya, pemilik Bakpia 75. Kamu harus pertahankan keasliannya. Jadi malah aslinya yang dipertahankan. Jadi orang itu kalau beli kan asli nih bakpia itu seperti itu. Makanya kacang hijau yang paling laku karena memang aslinya bakpia seperti itu. Originalitas kita pertahankan. Dan karena identik dengan patok ya bakpia patok seperti itu dulu itu. Jadi memang pesannya ojo di owah-owah, istilahnya keaslian itu harus dipertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni Purwantoro, pemilik dari Bakpia Fadila, bertempat di Purwodiningrat NG1 776. Pertama kali itu sekitar tahun 2000-an ya. Itu kan saya melihat di depan itu Bakpia 75 zaman saat dulu itu. Itu sedang jaya-jayanya. Jadi sampai orang antri di depannya itu sampai antri gitu. Akhirnya saya berpikiran kenapa tidak saya manfaatkan tempat saya sebagai tempat produksi bakpia. Pertama yang dikatakan itu kurang gawean. Kurang gawean ya. Tapi saya berpikir kalau saat itu memang tahun setelah Krismon ini ya, tahun 98, kemudian tahun 2000 itu kan tidak ada pengangkatan karyawan karena sudah mulai outsourcing ya. Saya sudah berpikir kalau saya di outsourcing terus, otomatis saya tiap tahun harus mikir apakah dilanjut atau tidak. Akhirnya saya usaha sampingan itu. Setelah usaha sampingan itu berhasil, kemudian yang pokok saya tinggalkan, kemudian fokus ke rumah gitu aja. Yang menginspirasi itu depan saya sebenarnya dulu itu. Ini dan di depan rumah saya dulu ada yang usaha, kemudian saya lihat tiap hari kok, oh dia aja lulus SD aja nggak lulus SD, tapi bisa berhasil saat itu. Kemudian aku yang kebetulan saya kan lulus SMA ya, aku kok nggak bisa. Akhirnya saya punya di sini lahan ya, punya lahan yang strategis, saya tidak usah ngontrak ya. Dan otomatis kan itu lahan nganggur saat dulu, ini kan halaman ya dulu. Kemudian saya bikin warung, kemudian saya usaha di bakpia itu. Alhamdulillah 1 tahun 2 tahun kemudian bisa dapat pelanggan, dan sistemnya memang kita pelanggan ke pelanggan. Jadi dia ngasih ke orang lain, kemudian merasakan, kemudian pesan ke kita. Yang paling sulit itu adalah menjual. Jadi kita bisa membuat, tapi kalau tidak bisa menjual itu percuma juga. Sehebat apapun kita. Jadi ilmu dagang itu sebenarnya pada penjualan. Jadi memang saat pertama kali itu orang kan nggak percaya kamu bisa bikin bakpia atau tidak. Kemudian 3 bulan pertama itu saya gratiskan, Mbak. Jadi saya tawarkan ke teman itu tak gratisin, ngicipi ceritanya. Nah setelah itu mereka udah tahu rasanya, kemudian baru setelah itu kita patok harga dari yang termurah dulu, promosi, kemudian setelah stabil kemudian meningkat gitu. Jadi saat itu memang masih 1-2, jadi kita masih di depan ya, di depan jalan itu masih istilahnya guide ya. Jadi kita nawarin produk kita. Jadi zaman dahulu kan belum ada medsos ya. Jadi kita harus turun ke jalan, nawarin bahwa di dalam kampung ini juga ada produksi bakpia, langsung di rumah produksinya. Begitu. Foto itu menurut saya itu sangat penting ya, karena dokumentasi ya. Kita itu bisa dikenal pada saat ini melewat sosmed ya. Ada sosmed, makanya dokumentasi itu sangat penting. Sehingga kamera atau HP itu akan menjadi alat yang paling efektif untuk
promosi usaha kita. Hambatan dari bakpia kampung ini ya Mbak, sebenarnya kan orang taunya kan sepanjang jalan aja. Jadi kalau masuk ke gang itu kan jarang yang tahu. Bahkan mungkin orang Jogja sendiri belum tahu kalau di dalam kampung itu ada bakpia. Makanya kita bikin, zaman dulu itu kita bikin ini Mbak, bakpia day. Itu mungkin satu-satunya di dunia. Jadi kita mengadakan semacam gunungan bakpia itu. Gunungan bakpia ya, belum ada ya karena dulu gunungan bakpia. Kemudian kita bikin upacara keliling gitu, diarak, kemudian diperebutkan gratis. Nah, semenjak itu kita launching, masyarakat baru tahu bahwa di dalam kampung itu banyak pengusaha bakpia. Dari tadi pertama kali adalah kacang hijau direndam ya. Setelah dicuci direndam, kira-kira 2 jam lebih sampai mengembang. Setelah mengembang kemudian kita cuci lagi, kemudian kita kukus. Nah, setelah kukus sampai seperti ya dipejet bisa hancur itu, kemudian itu sudah siap untuk dikumbu namanya. Dikumbu itu dimasukkan dalam wajan atau penggilingan gitu, nanti dicampur dengan minyak dan gula, kita garam sedikit, kemudian diaduk sampai kalis. Nah, setelah kalis itu kan sudah jadi kumbunya, jadi isiannya. Nah, setelah isian jadi, kita diamkan, kemudian kita bikin kulitnya seperti tadi yang kita praktekkan, dari tepung terigu, kemudian dari gula, kemudian garam, air, minyak, kita oleni. Nah, setelah dioleni sampai kalis, kemudian disiapkan tadi isiannya sol itu dari tepung terigu sama minyak ya, dari minyak kelapa. Setelah itu kita potong-potong seperti tadi. Setelah kita potong-potong rapi, kemudian kita potong, kemudian kita isi sol tadi, kemudian kita cetak bakpianya tadi dengan bumbunya dimasukkan ke kulitnya tadi. Nah, setelah itu jadi, kemudian kita oven. Ya, proses pengovennya itu sekitar 20 sampai 30 menitan lah. Saya memandang bakpia itu sudah identik dengan Jogja. Sudah melekat dengan ciri khas Jogja ya. Jadi oleh-oleh khas Jogja. Dan biasanya oleh-oleh itu kan lebih mudah kita menjualnya. Jadi nilai jualnya itu lebih menggoda daripada kita jualan yang lain gitu. Dan begitu kita tawarkan, apalagi di sini kan sentranya ya. Rumahmu mana? Rumahmu di mana gitu ya? Patok, wah berarti gawe bakpia lah. Kan udah di image mereka udah patok itu sesuai identik dengan bakpia. Jadi kita belum nawarnya udah ada nilai jualnya. Nah, itulah yang kita ambil di situ. Ya sebenarnya kalau masalah spesifikasi untuk bakpia ya, untuk keistimewaannya itu saya pernah dapat petuah dari bakpia 75 ya, pemilik bakpia 75. Kamu harus pertahankan keasliannya. Jadi malah aslinya yang dipertahankan. Jadi orang itu kalau beli kan asli nih bakpia itu seperti itu. Makanya kacang hijau yang paling laku karena memang aslinya bakpia seperti itu. Kalau pengembangan yang lain itu kan bahkan sampai bakpia ya, bakpia kukus dan sebagainya itu kan sudah ke arah roti ya, ke arah roti. Jadi memang kita originalitas kita pertahankan. Dan karena identik dengan patok ya bakpia patok seperti itu dulu itu. Jadi memang pesannya ojo di owah-owah, istilahnya keaslian itu harus dipertahankan. Untuk bakpia Fadila ini bisa dibeli di Purwodiniratan NG 1776, tepatnya di belakang bakpia 75 Patok ya.
dekat dengan Malioboro. Instagram ada Mbak Afia Fadila, ya, Facebook juga Mbak Afia Fadila, atau bisa WA di 0852 2807 3000. Terima kasih Puncak Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.